もうダメだってば。ね。Woyo Lovers, kembali lagi bersama Master of Soleh di sini di channel aneh, nyeleneh, tanpa tujuan. Buat kalian kompas col-colan di luar sana, tetaplah kalian rajin ngejulit walau kalian minim prestasi. Well, lagi-lagi kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah alur cerita film nyeleneh yang memiliki kode mematikan. Film kali ini berjudul Ngewe Sama Teman Masa Kecil, berdurasi tayang 1 jam 58 menit dan dibintangi oleh tante cantik dengan body juicy dan aduhai. Tante cantik pemeran utama kita kali ini bernama Asashi Mizuno. Ceritanya berfokus ke Tante Mizuno yang tinggal di suatu kota di Jepang bersama suaminya. Namun karena suatu kasus, suaminya harus dipindah tugaskan ke perusahaan yang lain dan mengharuskan dia dan Tante Mizuno pindah ke kota lain. Akan tetapi di hari-hari terakhirnya di kota tersebut, Tante Mizuno malah bertemu dengan teman masa kecilnya. Nah, dari sanalah adegan pengewean pada film ini dimulai, coy. Penasaran seperti apa kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa banyak bacot, tanpa banyak cincong, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di marginem kentu di atas bulan. Kode film JUL 619. Woyai? Di awal film kita diperlihatkan seorang abang-abang yang baru saja sampai di sebuah desa di Jepang. Sebut saja abang ini Mas Konyong ya guys ya. Ternyata si Konyong baru saja sampai di desa tempat ia dilahirkan. Akan tetapi ia terlihat kebingungan karena ia sedang bokek dan tidak punya tempat tinggal. Nah, sedang asyik-asyiknya menelpon, tanpa sengaja ia berpapasan dengan Mizuno yang tidak lain dan tidak bukan adalah sumber pemuas nafsu ara-ara kimochi di film kali ini. Di sini ternyata Mizuno sudah mengenali si Konyong dan sebenarnya Konyong dan Mizuno ini sudah berteman sedari mereka kecil. Singkat cerita, Mizuno mengajak si Konyong untuk pergi ke rumahnya. Di sana si Konyong pun bercerita kalau dahulu ia pergi ke Tokyo untuk melanjutkan sekolahnya. Namun ia memilih berhenti bersekolah untuk membuka bisnis bersama temannya. Akan tetapi betapa malang nasibnya si Konyong, semua uang perusahaannya malah dibawa kabur oleh temannya. Dan juga ia bercerita kalau sekarang dirinya sudah jatuh miskin, bahkan sudah tidak memiliki tempat tinggal. Mizuno pun tampak terlihat kasihan dengan apa yang dialami oleh si Konyong. Ketika sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba suaminya Mizuno pulang dari bekerja. Dan ternyata, ia juga merupakan teman masa kecil dari si Konyong. Karena sudah lama tidak bertemu, si Konyong pun diajak makan malam oleh pasangan suami istri tersebut. Ketika makan malam, si suami ini malah ngecengin si Konyong dengan berkata kalau dahulu si Konyong merupakan bocah kesepian yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya coli. Halo, makanya tonton terus channel ini agar lu tahu film-film yang bisa membuat lu jago coli. Lalu karena kasihan, sang suami pun membiarkan si Konyong untuk tinggal di rumahnya sekalian untuk membantu keluarga tersebut pindahan. Karena ternyata si suami dipindah tugaskan oleh kantornya yang membuat dia dan Mizuno harus pindah ke kota lain. Kemudian makan malam pun dilanjutkan dengan minum bir sambil mereka berbincang-bincang. Nah, karena terlalu banyak minum, sang suami pun menjadi tepar dan ditidurkan di sofa oleh Mizuno. Kemudian Mizuno melanjutkan perbincangannya dengan Konyong dan mengatakan alasan sebenarnya suaminya dipindah tugaskan karena ia ketahuan berselingkuh dengan karyawati satu kantornya. Dan juga Mizuno bilang kalau memang suaminya itu sangat sering berselingkuh. Akan tetapi Mizuno sangat mencintai suaminya yang membuatnya enggan untuk berpisah. Lalu si Konyong merasa kasihan dengan Mizuno, akan tetapi karena mengantuk, ia lebih memilih untuk pergi tidur. Keesokan harinya entah apa yang terjadi, sang suami berpamitan ke Mizuno untuk pergi ke kantor perusahaannya yang baru dan membiarkan Mizuno mengurus barang-barang rumah yang akan dibawa pindahan. Lalu setelah sang suami pergi, tiba-tiba si Konyong mengeluarkan ekspresi sakne dan tiba-tiba menyosor ke arah Mizuno dan tanpa ragu mengeue Mizuno, coy. Nah, kita lanjut aja langsung ke malam harinya ya guys ya. Karena yang dilakukan Mizuno dan Konyong dari pagi sampai sore bukannya merapikan barang, malah mereka kentu secara maraton, coy. Nih kayak gini nih ya.
Malamnya ketika Mizuno lagi masak untuk makan malam, si Konyong malah nyosor dari belakang. Tuh kan, nih film penuh dengan adegan ara-ara kimochi coy. Lalu ketika mereka lagi makan malam, lagi dan lagi si Konyong kutu kupret nyosor gunung kembar milik Mizuno. Lanjut keesokan harinya, akhirnya mereka berdua mulai merapikan barang-barang yang dimulai dari baju yang ada di lemari. Ketika lagi asyik memilah baju, tiba-tiba Mizuno menemukan baju seragamnya dulu ketika SMA. Si Konyong pun dengan segera menyuruh Mizuno memakai seragam tersebut dan bercosplay menjadi siswi SMA. Dan karena Sakne melihat cosplay Mizuno, si Konyong pun dengan lembut merebahkan badan Mizuno di ranjang, dan dengan sedikit belayan lembut, mereka berdua pun kembali berara-ara kimochi hingga Mizuno merasakan kepuasan duniawi yang membuat badannya kejang-kejang ringan coy. Kemudian di akhir film terlihat Mizuno dan si Konyong duduk di ruangan yang sudah kosong. Malam itu adalah malam perpisahan bagi mereka berdua karena besok Mizuno harus sudah pergi menyusul suaminya. Dan film pun diakhiri dengan mereka berdua yang berara-ara kimochi alias ngewe dengan mesra coy. Nah, itulah tadi alur cerita film nyeleneh kita kali ini. Buat kalian kaum pascol sialan yang punya saran film nyeleneh lainnya atau punya masukan untuk channel ini, boleh kalian tulis di kolom komentar. Oke? Dan jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel ini. Hai, sayonara, mata imashou.